Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PKM gagasan tertulis kami yaitu VPEX, Filter Berita Hoax sebagai upaya mengurangi berita hoax di Indonesia. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Saya Muhammad Akbar Hidayat, NIM 78. Reza Abid Apista, NIM 79. Saya Livina Aulia Zahra, NIM 80. Saya Syafiti Rihandini, NIM 81. Saya Supiani, NIM 83. dan saya Zakia Daroja, NIM 88. Ini adalah gambaran secara umum yang akan kami presentasikan nanti. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan. Pendahuluan sendiri terdiri dari 2 subbagian, yaitu latar belakang dan tujuan dan manfaat. Kemudian gagasan terdiri dari kondisi kekinian pencetus gagasan, solusi yang pernah ditawarkan, gagasan baru yang ditawarkan, pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan, serta alur strategi implementasi gagasan. Untuk kesimpulan sendiri terdiri dari inti gagasan, teknik implementasi gagasan, dan prediksi keberhasilan gagasan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan masyarakat tentunya semakin mudah dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Zaman dahulu, sumber informasi hanya dapat kita peroleh melalui koran, majalah, radio, ataupun televisi. Sedangkan di era yang serba digital ini, khususnya di revolusi industri 4.0 ini, sumber informasi dapat kita peroleh melalui internet yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sumber informasi tersebut berasal dari tiap individu, tidak hanya melalui media massa. Setiap orang dapat menyampaikan informasi, terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, Line, dan WhatsApp. Jika informasi yang kita sampaikan terbukti kebenarannya, maka informasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, jika informasi yang kita berikan kebenarannya tidak tepat atau tidak sesuai fakta dan tidak bisa dibuktikan, informasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam informasi palsu atau yang biasa kita dengar sehari-hari itu hoax. Informasi yang palsu sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat menimbulkan juga perpecahan yang ada. Belakangan ini, masyarakat sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan membagikan informasi. Menurut Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat, mencapai 64,6%, yang mana mayoritasnya digunakan untuk layanan aplikasi pesan online, salah satunya WhatsApp. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai kegiatan dalam mengatasi penyebaran berita hoax, salah satunya dengan memblokir situs berita yang dapat menyebarkan berita hoax. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk melakukan takedown terhadap berita-berita yang termasuk berita hoax. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat terkait dampak negatif dari berita hoax. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan literasi terkait dampak berita hoax tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut
dinilai masih belum efektif karena hoax yang tersebar di internet serta platform media sosial lain seperti Line, WhatsApp, Telegram. Oleh karena itu, kami berencana untuk membuat filter berita hoax dalam bentuk bot pada aplikasi Line, WhatsApp, dan Telegram. Alasan kami memilih aplikasi pengirim pesan ini karena aplikasi pengirim pesan merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dan manfaat: menciptakan informasi untuk menjaga penyebaran hoax, mengkategorikan berita yang termasuk hoax dan tidak, menciptakan masyarakat yang berpikir kritis dan melek literasi agar terhindar dari hoax. Kemudian kita masuk ke bagian 2 yaitu gagasan. Di gagasan itu akan berisi topik-topik tentang kondisi kekinian pencetus gagasan, kemudian ada solusi yang pernah ditawarkan, gagasan baru yang ditawarkan, pihak yang membantu untuk mengimplementasikan gagasan, dan yang terakhir ada alur strategis implementasi gagasan. Yang pertama, kondisi kekinian pencetus gagasan. Dalam situasi yang sekarang, kita dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, karena adanya pandemi ini, beberapa aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar ruangan itu menjadi terbatas, sehingga masyarakat itu menjadi banyak bergantung kepada penggunaan internet, khususnya media sosial. Karena media sosial ini membuat masyarakat dapat terhubung dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Dengan media sosial ini juga masyarakat dapat berbagi informasi, baik itu informasi yang bersifat publik atau informasi tentang individu. Akan tetapi dengan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi dan mendapatkan informasi, informasi-informasi yang masuk ke dalam media sosial ini itu tidak dapat dijamin kebenarannya, atau dia cenderung bebas. Kemudian, menurut data Kemenkominfo, terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebaran informasi palsu. Banyaknya penyebaran informasi palsu ini itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya itu ada kurangnya literasi dari masyarakatnya sendiri, kemudian ada keinginan suatu oknum untuk mengubah sudut pandang masyarakat, dan juga bisa terjadi adanya motif untuk memancing keributan atau provokasi. Nah, karena itu, kita itu perlu mengatasi berita hoax ini, karena dia dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti sektor sosial, ekonomi, politik, dan juga dapat mengancam keamanan dan keutuhan negara. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat dari survei yang diadakan oleh Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 mengenai pandangan masyarakat terhadap berita hoax tersebut. Nah, di sini hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa 84,5% responden itu merasa terganggu dengan adanya berita hoax. 75,9% responden menganggap bahwa berita hoax dapat mengganggu kerukunan masyarakat, dan sebesar 70,2% responden menganggap bahwa berita hoax dapat menghambat pembangunan. Dari hasil ini kita dapat melihat ya bahwa masyarakat itu banyak yang tidak setuju dengan adanya berita hoax. Kemudian bagian yang kedua, ada solusi yang pernah ditawarkan. Nah, pemerintah sendiri itu melalui Kominfo itu telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi penyebaran berita hoax di Indonesia. Itu salah satunya dengan meluncurkan berbagai platform media sosial untuk mengatasi penyebaran berita hoax ini. Nah, salah satunya itu ada di Line. Itu
namanya adalah Kolibri atau Kominfo Lintas Berita Terkini. Kolibri ini mempunyai fitur chatbot di fitur chatnya dan juga timeline yang berguna untuk mengunggah informasi yang atau berita-berita hoax yang udah diverifikasi oleh Kominfo. Kemudian di fitur chatbotnya ini kita bisa memverifikasi suatu berita dia termasuk hoax atau tidak dengan mengetikkan @kominfo dan diikuti oleh minimal 4 kata kunci. Kemudian nanti botnya ini akan memverifikasi berita yang ingin kita cari itu dari kata kunci yang kita ketikkan. Kemudian yang kedua ini ada Instagram dengan akun @misslambehoax. Nah, di Instagram ini tuh berisi kumpulan informasi seputar berita hoax dan daftar topik yang termasuk ke dalam berita hoax. Nah, Instagram ini di bawah naungan oleh Kominfo. Di sini informasi-informasi yang akan digali kebenarannya atau di sini dibuat semenarik mungkin agar masyarakat itu tertarik untuk mencari tahu informasi-informasi yang berkaitan dengan hoax atau tidaknya. Tapi sayangnya Instagram ini itu terlihat sudah tidak aktif sejak tahun 2019. Ini bisa kita lihat dari postingan terakhirnya yaitu di tahun 2019. Kemudian untuk platform lainnya itu ada juga tersedia di webnya Kominfo, di FB dan Twitter yang Twitter platform-platform yang resmi dari Kominfo sendiri. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa contoh tampilan dari platform yang untuk mengatasi hoax. Ini yang pertama ini adalah timeline dari akun Kolibri. Nah, di sini kan terlihat bahwa di sini diunggah apa aja sih berita yang termasuk hoax atau disinformasi yang ini. Kemudian yang kedua ini adalah tampilan dari fitur chatbotnya Kolibri. Nah, ini. Yang terakhir ini adalah tampilan akun Instagram dari Miss Lambehoax. Next. Iya, yang selanjutnya adalah gagasan baru yang akan kita tawarkan. Vbex itu merupakan gagasan yang akan kita tawarkan. Merupakan sebuah layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa kita dengar dengan AI yang bisa membantu kita dalam menentukan apakah suatu berita itu dikategorikan sebagai berita hoax atau tidak. Nah, oke, next dulu. Baik, di sini ada alur sistem kerja dari Vbex. Yaitu yang pertama adalah kita menambahkan teman Vbex pada aplikasi Telegram. Setelah itu, dari sistem kami akan memberikan selamat datang atau ucapan welcome dan instruksi penggunaan dari Vbex. Lalu kita akan meminta user untuk menentukan apakah user ingin menentukan membuktikan kebenaran berita melalui melihat daftar link atau membuktikan berita menggunakan jurnal gitu. Apabila user ingin melihat daftar link berita hoax terkait dengan topik yang akan dimasukkan, maka user akan menuliskan dengan sintaks /link. Lalu apabila user ingin membuktikan kebenaran berita, maka
user akan memasukkan keyword atau sintaks /journal. Selanjutnya kami akan menerima input dari user, yaitu memasukkan minimal 5 keyword atau kata kunci. Contohnya adalah narkoba dapat menyebabkan kecanduan dan kematian. Oke, bisa di next. Ketika user memasukkan atau input narkoba dapat menyebabkan kecanduan dan kematian, nanti sistem kami akan mendeteksi awalnya tadi si user tadi ingin menentukan berita melalui apa. Misalkan user ingin menentukan ingin melihat daftar link berita yang terkait dengan keyword yang user masukkan. Maka sistem kami akan memproses 5 keyword tersebut. Kami akan memprosesnya dengan mencari di search engine dengan keyword cek fakta ditambah dengan keyword yang diinput tadi. Jika ada, maka yang akan kami tampilkan adalah berdasarkan analisis feedback, kami merekomendasikan daftar link berita terkait dengan keyword yang dimasukkan tadi adalah sebagai berikut. Jadi nanti yang outputnya itu adalah seperti yang di bawah itu. Jika berita itu hoax, maka akan muncul hoax, daftar link berita yang terkait dengan keyword tersebut, dan nanti di bawahnya adalah ada tambahan adalah hoax atau benar. Jadi kalau misalkan berita itu hoax ya berarti hoax. Kalau misalkan berita itu memang terbukti benar, maka akan muncul benar gitu. Namun jika keyword yang dimasukkan tadi itu tidak ada dalam mesin pencarian tadi, maka yang akan kami tampilkan adalah, maaf, berdasarkan analisis feedback, kami tidak dapat menemukan daftar link kebenaran berita keyword yang diinputkan oleh user tadi. Oke, selanjutnya adalah kita mengecek jurnal. Jadi ketika user sebelum memasukkan minimal 5 keyword tadi memilih cek jurnal, maka setelah masukkan 5 keyword tadi, sistem kami akan menerima 5 keyword tersebut dan akan memprosesnya di search engine atau platform penyedia jurnal seperti Google Scholar, lalu ada Bing dan sebagainya gitu. Dengan keywordnya adalah jurnal ditambah dengan keyword yang diinputkan. Apabila ada, maka yang akan kami tampilkan adalah berdasarkan analisis feedback, topik tersebut terdapat pada jurnal berikut. Jadi yang akan kami outputkan adalah nama jurnalnya, lalu ada isi jurnal yang terkait dengan keyword yang kita cari tadi atau yang diinputkan oleh user. Lalu kita juga akan melampirkan di situ linknya, dan tentu saja isi jurnalnya adalah yang memuat keyword paling banyak begitu. Lalu jika tidak ada, maka yang akan kami tampilkan kepada user adalah, maaf, berdasarkan analisis feedback, kami tidak dapat menemukan jurnal terkait dengan berita yang user input tadi. Ya, bisa di next. Oke, ini adalah prototipe dari feedback. Ya, kita bisa lihat di sebelah yang bagian kiri, itu setelah kita menambahkan teman feedback pada Telegram, kita bisa mengklik start yang sudah tersedia, atau kita bisa mengetikkan langsung /start ya. Maka feedback akan merespon dengan ucapan ya selamat datang atau intro dari feedback-nya. Seperti itu, seperti yang ada di layar. Dan feedback juga akan menawarkan kita ingin mengecek kebenaran berita melalui apa nih? Ada 2. Pengecekan melalui jurnal dengan perintahnya /journal, atau kita ingin mengecek kebenaran berita melalui artikel berita dengan menggunakan perintah link. Oke. Untuk contoh yang pertama kita akan menggunakan perintah /link ya. Lalu si feedback tadi akan merespon kembali dengan seperti itu. Masukkan minimal 5 keyword terkait dengan topik yang akan ditentukan kebenarannya. Ada contohnya di situ. Ya, oke. Contohnya adalah merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Tapi kita menggunakan contoh yang lain ya. Contohnya adalah swab test bisa membahayakan otak.
Lalu di gambar kedua itu terlihat bahwa ketika kita setelah menginputkan swab test bisa membahayakan otak 5 keyword tadi, maka feedback sendiri akan merespon dengan berdasarkan analisis feedback, kami merekomendasikan daftaring berita terkait dengan swab test bisa membahayakan otak adalah sebagai berikut. Nah, namun feedback mendeteksi dan feedback sudah mencari atau memproses berita tersebut dengan cara mencarinya menggunakan search engine tadi, yaitu ternyata berita itu adalah hoax, sehingga di situ muncul hoax swab test bisa membahayakan otak. Nah, setelah itu kita juga melampirkan link beritanya di situ. Oke. Setelah itu kita ingin mencobanya menggunakan perintah jurnal, yang artinya kita akan mencari kebenaran berita ini melalui jurnal-jurnal yang ada di internet. Oke, kita menggunakan perintah /jurnal, lalu VBX merespon dengan memasukkan minimal 5 keyword terkait dengan topik yang akan ditentukan kebenarannya. Dan kami masukkan keyword seperti itu. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Lalu VBX akan merespon dengan berdasarkan analisis VBX, topik tersebut terdapat pada jurnal berikut. Tentu saja ini sudah kami proses dengan mesin pencarian tadi di platform jurnal ya seperti Google Scholar tadi. Dan kami menemukan jurnal yaitu judulnya adalah atau nama jurnalnya merokok dan oksidasi DNA. Dan setelah itu ada kutipan atau isi dari jurnal yang terkait dengan topik yang ditanyakan tadi. Kandungan kimia berbahaya dalam bentuk gas maupun volatil pada rokok menyebabkan terjadinya mutasi gen berkali-kali. Selanjutnya, kombinasi mutasi gen dan kerusakan DNA dapat menyebabkan ketidakstabilan genetik yang berakibat penyakit kanker. Dan juga kita akan melampirkan jurnal yang dimaksud. Ya, next. Baik, selanjutnya adalah pihak yang membantu untuk mengimplementasikan gagasan dari yang telah kita kembangkan tadi. Nah, itu ada 5 diantaranya, yaitu yang pertama adalah Kemkominfo. Nah, Kemkominfo ini dibutuhkan dalam hal kerjasama untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan dan pengembangan ide dari bot feedback ini. Nah, diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut dengan Kemkominfo itu, bot feedback ini dapat dikenal secara luas kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir persebaran berita hoax di Indonesia. Lalu ada media sosial. Nah, media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram itu rentan terjadi dengan penyebaran berita hoax. Ya, seperti itu. Nah, media sosial juga berperan dalam pengimplementasian gagasan kami. Nah, peran dari media sosial ini yaitu kan bot, kan kita mau membuat bot. Nah, nanti bot itu akan diintegrasikan ke dalam media sosial tersebut. Alasan dalam pemilihan media sosial tersebut sebagai implementasi program kami itu adalah karena pada zaman sekarang ini media sosial merupakan sesuatu yang digandrungi oleh banyak orang. Oke, langsung saja ke tenaga ahli bidang IT atau programmer. Nah, tenaga ahli bidang IT ini itu juga diperlukan karena dalam pengimplementasian bot kami, nah kan pengembangan bot ya butuh rancangan dan pembuatan bot ini nanti ke depannya maksudnya. Oke, langsung saja ke situs penyedia dan pengunduhan jurnal online. Nah, situs-situs seperti Google Scholar, Perpusnas, LIPI atau LIPI, terus Litgen dan sebagainya itu sangat dibutuhkan dalam penyedia sumber-sumber jurnal yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk memverifikasi kebenaran berita, apakah itu termasuk hoax atau bukan. Nah, tak kalah pentingnya dalam Skyhub itu sangat dibutuhkan untuk mendownload jurnal-jurnal secara langsung dan tanpa pemblokiran. Nah, dengan adanya itu memudahkan penggunaan feedback nantinya dalam memperoleh informasi secara lengkap dan detail. Nah, selain itu juga ada jurnal-jurnal di situs-situs yang terjamin kredibilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ada media massa. Nah, peran media massa ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai bot feedback ini agar nantinya dapat berguna bagi masyarakat luas atau dapat dinikmati oleh masyarakat luas nantinya. Lalu, next.
Nah, selanjutnya ada langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan kami. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama itu ada pengajuan ide gagasan kepada pihak Kemkominfo agar mendapat dukungan dan membuat ide tersebut. Nah, kami mengestimasi waktu untuk membutuhkannya itu kurang lebih selama 6 bulan. Membutuhkan tim yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan bot berdasarkan data-data yang telah diperoleh tadi. Nah, tim yang penyusun atau perancang ini itu terdiri dari penulis, ya kami itu, sama programmer di bawah pengawasan dari Kemkominfo nanti. Nah, waktu yang dibutuhkan itu dalam pengembangannya kami estimasi kurang lebih sekitar 1 tahun. Lalu ada pengujian terhadap keberhasilan pembuatan dan pengembangan konsep dari bot feedback yang telah kami ajukan tadi ke beberapa aplikasi terkait yang nantinya akan kami integrasikan. Terus, nah dari beberapa aplikasi terkait tersebut, itu pengambilan kami uji dengan cara pengambilan beberapa responden secara acak. Nah, pengambilan responden secara acak tersebut itu berguna untuk mengecek apakah program yang kami telah kembangkan tersebut apakah masih ada terjadi error atau bug pada sistem tersebut. Sekaligus kami mencoba mekanisme dari sistem dari bot yang telah kami kembangkan. Nah, estimasi yang kami perkirakan itu kurang lebih 3 bulan untuk pengujian. Lalu ada sosialisasi bot feedback kepada masyarakat sebagai solusi pencegahan penyebaran berita hoax di media elektronik oleh Kemkominfo melalui sosialisasi secara langsung, media massa, media sosial, atau yang lainnya. Nah, kami memperkirakan sosialisasi ini akan berlangsung selama 6 bulan. Yang terakhir ada evaluasi dan perawatan terhadap bot yang telah disosialisasikan. Nah, evaluasi ini dilakukan jika terdapat kesalahan lanjutan seperti bug lanjutan atau feedback lain dari masyarakat mengenai permasalahan yang dialami oleh user tadi. Nah, selain itu ada perawatan terhadap bot guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan dari pengguna bot tersebut. Nah, estimasi yang kita buat ini kurang lebih 1 bulan. Nah, perlu diperhatikan bahwa estimasi-estimasi yang telah kami tentukan tersebut itu bersifat tidak tetap. Karena ya bisa jadi hal tersebut berlangsung secara cepat atau berlangsung secara lama tergantung dari situasi yang ada. Oke, next. Lalu ada alur strategi implementasi feedback. Nah, alur ini kami gambarkan berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu dilatar belakangi dengan adanya maraknya penyebaran berita hoax, khususnya itu kami mengfokuskan di Indonesia sendiri. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, kami mengembangkan ide yaitu feedback atau filter berita hoax. Nah, pengajuan pas kita sudah menentukan ide tersebut, kita mau mengajukan ke Kemkominfo. Setelah pengajuan, kita ya otomatis membentuk tim yang bertugas dalam pengembangan dan perancangan dari bot tersebut. Oke, setelah pengembangan dan perancangan, ya tentunya kita sebelum terjun ke masyarakat luas, ya kita cek dulu dong apakah program kami itu masih terdapat error atau bug yang ada. Selanjutnya, apakah jika sekiranya sudah errornya atau bugnya itu dirasa sudah sedikit atau ya begitu, kita bisa mensosialisasikan bot feedback itu kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya evaluasi dan perawatan terhadap bot yang telah disosialisasikan. Oke, next. Nah, selanjutnya yakni bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini terdiri dari inti gagasan, teknik implementasi gagasan, serta prediksi keberhasilan gagasan. Next. Nah, yang pertama ini terdapat inti gagasan. Inti gagasan dari PKM ini adalah feedback atau filter berita hoax yang merupakan layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat membantu dalam menentukan apakah suatu berita itu termasuk ke dalam berita hoax atau enggak.
Nah, melalui VBEX ini, pengguna dapat mendeteksi kebenaran berita melalui dua alternatif atau dua rujukan. Yang pertama yaitu berdasarkan daftar link berita yang menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoax atau bukan, serta juga dapat berdasarkan hasil rujukan dari jurnal. Kan kalau dari jurnal sendiri itu pasti sudah terjamin kebenarannya. Next. Nah, selanjutnya terdapat teknik implementasi gagasan. Nah, teknik implementasi gagasan sendiri terdiri atas 5, yakni yang pertama, pengajuan ide gagasan dan pembentukan tim, dan yang kedua, pembentukan dan pengembangan bot-nya, yang ketiga, pengujian terhadap keberhasilan pembuatan dan pengembangan konsep bot, yang keempat, sosialisasi bot kepada masyarakat, dan yang kelima, evaluasi dan perawatan terhadap bot. Nah, yang terakhir, prediksi keberhasilan gagasan. Menurut estimasi kami, dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 2 tahun 4 bulan, diharapkan VBEX ini dapat meminimalisir penyebaran berita hoax di Indonesia sehingga dapat mengurangi terjadinya disintegrasi atau kesalahpahaman. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami rujuk dalam penggunaan PKM ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan semoga PKM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.